Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ikhwatul kiram, kaifa halukum? Khairin walhamdulillah. Ala ma yura. Baik. Insyaallah fi hadzal yaum sawfa natatarraf an mawdu'in la yakadu ahamiyatuhu kabirah indal muslimin. Baik, siapa yang tahu Hasan Basri? Nah, pernah dengar? Nah, siapa yang tahu? Siapa Hasan Basri? Seorang tabi'in. Ya. Bahkan beliau dijuluki Sayyidut Tabi'in. Apa Sayyidut Tabi'in? Pedang para tabi'in. Hah? Tabi'in yang paling? Apa? Paling senior. Tabi'in paling senior. Selain itu apa makna Sayyidut Tabi'in? Apa? Kuat? Tuannya para tabi'in. Berarti selain Hasan Basri budak semua gitu. Sayyidut Tabi'in. Jadi paling kibarut tabi'in. Paling gede-gedenya gitu. Kibarut tabi'in. Nama beliau siapa? Hasan Al-Basri. Itu nama pendeknya, nama lengkapnya? Al-Hasan Hasan bin Yasar. Hasan bin Yasar Al-Madani Al-Basri. Nah, kenapa di sini kita sebut Al-Madani kemudian Al-Basri? Kenapa? Karena Hasan Al-Basri itu lahirnya di Madinah. Dan wafatnya di Basrah. Kapan beliau lahir? Hah? Lahir kapan? Zaman para sahabat. Betul. Lahir pada tahun 21 Hijriyah. Lahir pada tahun 21 Hijriyah. 2 tahun sebelum wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan wafatnya Umar radhiyallahu anhu? Tahun 23. Kenapa wafatnya? Bagaimana wafatnya Umar? Ditusuk dari belakang, dibunuh, mati syahid insyaallah. Dan wafat Hasan Basri tahun berapa? Tahun 110. Lahir pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Dan Hasan Al-Basri adalah murid kesayangannya Anas bin Malik. Murid kesayangannya Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas siapa? Imam madhab. Kalau Malik bin Anas imam madhab. Kalau Anas bin Malik sahabat. Nah, beliau ini maula. Kenapa maula? Karena dulu orang tuanya adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Dulu bapaknya
Itu adalah seorang budak dari Zaid bin Sabit al-Ansari, dan ibunya juga budak dari Ummu Salamah. Kedua-duanya dibebaskan, ya, dibebaskan, dijadikan hur, baru mereka menikah. Makanya disebutnya maula, karena maula adalah budak yang sudah dibebaskan. Dan dulu ketika Hasan Al-Basri masih kecil, ibunya Hasan, namanya siapa ibunya Hasan? Hah? Ummu Hasan. Namanya Khairah, namanya Khairah. Ibunya Hasan Al-Basri namanya Khairah. Nah, dulu ketika Hasan masih kecil, ibunya Hasan ini masih membantu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu kita, ibu Ummul Mukminin. Dulu ketika Hasan kecil, ibunya masih membantu Ummu Salamah, Hasan selalu nangis. Sehingga Ibu Hasan Al-Basri mengerjakan pekerjaannya dan Ummu Salamah yang ngomong. Apa bahasa Indonesia ngomong? Ngasuh, ya. Mengasuh Hasan Al-Basri. Sampai Hasan Al-Basri itu menyusu kepada Ummu Salamah. Ya. Waktu kecil, masih bayi. Jadi rodoahnya Ummu Salamah. Nah, dari sinilah kata para ulama sebab kenapa Hasan Al-Basri itu sangat banyak ilmunya dan banyak hafalannya, karena dapat barokah dari Ummu Salamah, bisa menyusup pada Ummu Salamah. Dan ketika beliau masih kecil juga banyak sahabat-sahabat yang mendoakan Hasan Al-Basri. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendoakan Hasan Al-Basri, Allahumma faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Seperti doanya Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada Hasan Husain. Salah. Kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Umar bin Khattab mendoakan Hasan Basri, Allahumma faqihhu fiddin wa habbibhu ilan nas. Nah, karena barokah dari para sahabat inilah Hasan Al-Basri hafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Nah, kita udah umur berapa? Umur 20. Masya Allah, udah 20. Udah hafal Al-Quran? Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan 30 juz. Bisa tes nih sekarang. Insya Allah kita akan menyelesaikan 30 juz. Nah, pada tahun 37 Hijriah intaqala ilal Basrah. Wakanat biha marhalatut talaqqi wat ta'allum. Pada tahun 37 Hijriah barulah Imam Hasan Al-Basri pindah ke Basrah. Dari sinilah mulai beliau menuntut ilmu dan memulai talaqi kepada sahabat-sahabat yang ada di Basrah. Salah satu tadi Anas bin Malik. Anas bin Malik ada di Basrah. Hasan Al-Basri wafat pada zaman siapa? 100 berapa tadi? 110. Berarti zaman siapa itu? Setelah Abbasiyah. salah. Bani Umayyah. Beliau wafat pada Bani Umayyah atau kekhilafan Bani Umayyah. Nah, beliau ini karena saking banyak ilmunya pernah dijadikan
katib ya. Tahu katib? Penulis. Ya. Penulis ketika di perangnya Ar-Rabi' bin Ziyad Al-Harithi, salah satu amir di Khilafah Bani Umayyah. Dan juga beliau mempunyai dua majelis ilmu, majelis khas dan majelis umum. Majelis khasnya ada di rumah, majelis umum ada di masjid biasa. Dan beliau mempunyai murid namanya Wasil bin Atha. Mempunyai murid namanya Wasil bin Atha. Tapi muridnya ini menyelimpang ataupun menyeleweng. Kenapa? Karena Wasil bin Atha ini adalah dedengdotnya Mu'tazilah. Pendirinya pemahaman Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha, muridnya Imam Hasan Al-Basri. Sebabnya apa? Sebabnya ketika di majelis Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha ini pernah menanyakan kepada Hasan, tentang terkait orang-orang ataupun ahli maksiat dari kaum muslimin. Jadi dia muslim, mukmin, tapi suka bermaksiat. Apa hukuman bagi mereka? Apakah mereka di neraka? Apakah di surga? Kata Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, bukan Atha. Wasil bin Atha. Terus apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Beliau menjawab, hum tahtal masyiati insya'allahu adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Kata Hasan Al-Basri, orang-orang ahli maksiat dari kaum muslimin itu tahta masyiatillah, di bawah keputusan Allah, terserah. Kalau Allah menghendaki diadab, dihukum, akan dihukum oleh Allah. Jika Allah menghendaki mereka diampuni, akan diampuni. Jika diadab berarti masuk neraka. Jika diampuni berarti masuk surga. Tapi jawaban Hasan Al-Basri ini tidak menggugah pikiran Wasil bin Atha. Kurang strict dengan jawabannya Hasan Al-Basri. Dan dia mengatakan bahwa ahli maksiyah, orang-orang ahli maksiat dari kaum muslimin itu fi manzilati bainal manzilatain. Mereka itu ada di salah satu manzilah ataupun di antara dua manzilah, di antara neraka dan surga. Di antara neraka dan surga. Jadi di neraka tidak, di surga tidak. Bainal manzilatain. Terus di mana? Mungkin tayangan di langit yang jadi kuntilanak pocong. Ya. Kemudian karena beliau berpendapat seperti ini dan menyelisih gurunya, beliau Wasil bin Atha ini i'tazala an halaqatil Hasan, ya. Pergi. Apa i'tizal? Menyendiri, berpisah. Jadi ini halaqahnya Hasan Al-Basri. Wasil bin Atha mempunyai halaqah sendiri di pojok masjid. Di situ Hasan Al-Basri mengatakan i'tazalna Wasil. Nah, dari perkataan Hasan Al-Basri inilah pengikut-pengikut Wasil bin Atha disebut kaum Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa ahli maksiat, orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar dari kaum muslimin itu berada di antara dua manzilah. Dan beliau Hasan Al-Basri, karena pada zaman Bani Umayyah, Khilafah Bani Umayyah itu banyak sekali peperangan. Dan di akhir-akhir kepemerintahan Bani Umayyah banyak sekali bermunculan kaum Bughah yang ingin pemberontak pemerintah. Kenapa? Karena khilafah ataupun khalifah di akhir masa kepemimpinan Bani Umayyah ini penguasanya pada
kepada zalim. Berbeda ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Hasan Al-Basri sangat mendukung dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sering menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena saking adilnya. Tetapi di akhir-akhir kepemerintahan Bani Umayyah, para pemimpinnya zalim dan banyak sekali pemberontakan dan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin. Dan di sini banyak sekali kaul para sahabat kepada Hasan Al-Basri. Sampai Anas bin Malik mengatakan Salu Maulana Al-Hasan. Anas bin Malik selaku gurunya Hasan Al-Basri, kalau beliau ditanya oleh orang, selalu mengatakan Salu Maulana Al-Hasan. Tanyalah Hasan Al-Basri. Disebutnya Maulana. Nah, padahal beliau adalah muridnya Anas bin Malik. Saking tahu Anas bin Malik dan menghargai muridnya, karena memang Hasan Al-Basri adalah seorang yang pintar, hafid, muhaddis. Selalu Maulana Al-Hasan. Bahkan beberapa orang mengatakan ya Aba Hamzah nas'aluk taqulu Salul Hasan. Nah, Abu Hamzah ini adalah Anas bin Malik, bukan Ustaz Jumar ya, tapi Anas bin Malik. Kita ini bertanya kepada Anda, tapi kenapa selalu dilimpahkan kepada Hasan Al-Basri? Selalu Maulana Al-Hasan fa innahu sami'a wa sami'na fa hafidha wa nasina. Kata Anas bin Malik, tanya saja Al-Hasan, Maulana Al-Hasan, fa innahu sami'a wa sami'na. Karena pada sesungguhnya Hasan itu mendengarkan apa yang kita dengar, fa hafidha wa nasina, dan dia tetap hafal, tetap ingat, sedangkan kita lupa. Harus itu memang wajar. Dan Qatadah juga pernah mengatakan wa ma jalastu rajulan faqihan illa ra'aitu fadlul Hasan alaih, bahkan Al-Hasan muhiban yuhabahul ulama qabla al-amah ya. Kata Imam Qatadah, saya tidak duduk kepada ataupun di samping seseorang yang faqih kecuali saya melihat fadlul Hasan, bahkan Al-Hasan muhiban yuhabuhul ulama. Hasan itu sangat disegani oleh para ulama. Dan juga ada perkataannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mendengar dan mengatakan man tahaddatsa bisadiqaini atau bisiddiqaini. Siapa yang berbicara seperti dua orang siddiqain? Siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan beliau wafat pada tahun 1110 Hijriah di Basrah. Maka dari disinilah beliau dikenal sebagai Al-Basri, nisbah ke Madinatul Basrah. Baik. Ada pertanyaan? Insyaallah nanti minggu depan kita akan membahas tentang terkait muridnya Al-Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha, kaum Mu'tazilah. Bagaimana akidahnya Mu'tazilah? Apa saja kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh kaum Mu'tazilah? Insyaallah kita akan bahas di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.